Kira dulu kawan sebelum bibir berucap katamu terekam jejak jemarimu berdansa kawan jangan kau salah berpijak pilihlah kata yang bijak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang kepada para peserta yang hadir dalam acara literasi digital. Oke, pengen nyapa dulu dong, dadah-dadah. Buat semua peserta yang ada di Pantai Gandoria, Pariaman, Sumatera Barat. Boleh tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya dong.
Luar biasa sekali, senang sekali ya hari ini. Mohon izin memperkenalkan diri, saya dengan Aska Said. Saya hari ini didaulat untuk menjadi moderator dan profesi saya sehari-hari adalah seorang penyiar radio di Kota Bandung 99,2 FM. Kemudian saya juga seorang moderator dan juga voice over talent. Senang banget ya bisa ketemu. Gimana di sana, panas banget nggak? Saya dari Bandung ya, Bandung juga sekarang tuh panas juga, sama ya. Ini pesertanya banyak sekali, seru deh ya, nobar rame-rame. Spesial banget, seru banget di hari Minggu ini, tepatnya 21 Juli 2024. Kenapa sih spesial? Ya iyalah spesial ya, karena di dalam acara inilah kita bakal mendapatkan ilmu yang sangat banyak mengenai pengetahuan, kecakapan menggunakan media digital, terus juga alat-alat komunikasi. Selain itu juga bagaimana ya menggunakannya, kemudian juga jaringan dan menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan juga memanfaatkannya secara sehat pastinya ya. Selain itu juga secara bijaksana, cerdas, cermat, tepat, dan juga patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi di kehidupan sehari-hari. Senang banget ya, karena pasti nanti kita bakal ketemu sama narsum-narsum kita yang luar biasa dan pasti teman-teman semuanya juga udah pada tahu ya. Tema yang diangkat hari ini adalah cermati praktik scamming di dunia online. Pasti udah sering dengar apa tuh scamming ya. Sekarang tuh kan di kehidupan kita sehari-hari sudah akrab sama yang namanya internet, pembayaran juga ya sudah bisa online, kemudian belajar, kuliah juga udah bisa online dan lain sebagainya. Tapi juga kita perlu waspada pada praktik scamming itu seperti apa? Nah, ini ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kak Aska mau memperkenalkan para narasumber yang hadir di siang hari ini. Siapa coba? Nah ini dia narasumber pertama. Ada kakak, saya panggilnya Kak Tony aja ya. Kak Ya, Tony Purbaya. Halo. halo Kak Oke, boleh Aska, apa dadah-dadah dong kabar? sama para peserta kita. Boleh disapa. Hmm. Oke, kalau Halo kalau semua, kalau vibes-nya sama presenter tuh beda ya. Langsung tertarik. Sehat, Kak Tony? Alhamdulillah aku sehat. Kak Aska gimana sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, nanti kita ketemu lagi Mantap. ya di sesi pemaparan ya. Baik, thank you. Dan selanjutnya narasumber kedua ada Bapak Dr. Jafar Ahmad SAG MSI selaku dosen IAIN Kerinci. Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Aska. Waalaikumsalam. Teman-teman di Pariaman, di Oke, pantai ya. Mariaman. Nggak Oh, kelihatan pantainya. iya bener. Anak pantai. Oke, terima kasih Pak Jafar. Ya, siap. Boleh menyapa dong para peserta? Ya, halo peserta semuanya. Insya Allah nanti Halo. kita ketemu di sesi pemaparan ya. Siap. Oke. Selanjutnya narsum ketiga ada Ibu cantik, Ibu Dr. Siska Sasmita SIP MPA selaku dosen Universitas Negeri Padang. Hai. Ibu Halo Teh cantik. Aska, apa kabar Teh Aska? Sehat, alhamdulillah, damang kalau kata orang Sunda ya. Damang. Baik, Ibu Siska, nanti kita ketemu lagi ya di sesi pemaparan. Boleh dadah-dadah dulu sama peserta. Siap. Selamat siang, udah Uni, sehat-sehat semua. Wow, ada Uni, ada Uda, ada Abang, semuanya ya hadir di sini. Senang banget ya. Baik, Kak Aska akan membacakan syarat dan ketentuan untuk mengikuti webinar ini ya. Teman-teman mohon disimak ya. Nah, untuk para peserta yang sudah masuk ke dalam Zoom, jangan lupa untuk subscribe. Silahkan diambil handphonenya. Jadi teman-teman boleh subscribe di YouTube channel Literasi Digital Kominfo. Kemudian juga boleh follow Instagram atau juga Facebooknya di @literasi digital kominfo. Oke ya. Dan nanti pada saat acara bisa mengisi post-test dengan cara para peserta harus mengisi link registrasi terlebih dahulu yang sudah dilakukan sebelum acara ini dimulai. Bagi para peserta yang belum mengisi link registrasi, bisa klik link registrasi yang sudah dicantumkan di chat box.
Kemudian untuk e-sertifikat ini akan diberikan setelah teman-teman semua mengisi post-test dan link post-test sudah dicantumkan di chat box juga ya. Oke, dan ini nih, Kak Aska ngasih tahu juga nih ya, menghimbau dengan tidak mengurangi rasa hormat, buat para peserta yang turut hadir pada hari ini, mohon untuk mute ya suara di Zoom meeting-nya, supaya kita lebih fokus nanti menyimak semua pemaparan yang akan diberikan oleh para narsum kita. Kemudian juga tidak dalam posisi berbaring atau tidur, kemudian juga tidak dalam posisi mengendarai mobil, atau tidak dalam posisi sedang dibonceng di motor ya. Dan memakai pakaian yang baik dan juga sopan. Oke deh. Dan ini kabar gembira nih buat teman-teman. Akan ada hadiah menarik buat peserta yang nanti mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab. Wow, asik. Kalau Kak Aska nggak salah nih ada 10 hadiah ya buat teman-teman yang nanti mengajukan pertanyaan dan nanti akan dipilih 3 pertanyaan yang akan dibahas langsung kepada para narasumber kita. Jadi, pastikan teman-teman menyimak sampai dengan selesai apa yang nanti disampaikan oleh para narasumber dan siapa tahu kamulah yang beruntung. Oke, dan sebelum kita memulai acara pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, sekaligus juga kita mendoakan keluarga dan juga para pahlawan yang sudah berjuang ya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk berdoa, saya silakan untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, untuk memulai acara hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap hikmat, diikuti dengan sambutan dari keynote speech, yaitu dari Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Bapak Budi Aristiadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta kegiatan literasi digital. Peningkatan kemampuan pemanfaatan internet secara aman dan produktif terbukti semakin urgent di tengah pesatnya penetrasi teknologi digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Kondisi ini tentu harus menggugah kesadaran kita bersama untuk terus meningkatkan literasi digital di Indonesia. Terlebih pada tahun 2023, indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,65 dari skala 5 atau tingkat sedang. Angka tersebut memang menunjukkan peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya.
yakni 3,54. Namun bukan berarti kita dapat berpuas diri. Apalagi kegiatan literasi digital memiliki manfaat secara ekonomi seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbasis ekonomi digital serta mewujudkan inklusi digital. Peluang ini tentu harus kita manfaatkan secara optimal dan sungguh-sungguh. Selain aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya seperti membantu individu bereaksi bijak terhadap pesatnya teknologi sehingga terhindar dampak negatif yang ada, juga menjadi salah satu manfaat kegiatan literasi digital. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, menimbang kondisi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo secara konsisten menghadirkan pelatihan literasi digital secara masif. Di antaranya melalui Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD yang telah memiliki 142 jejaring dari berbagai latar belakang, baik komunitas, akademisi, perusahaan teknologi, maupun organisasi masyarakat sipil. Program literasi digital Kominfo telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 24,8 juta peserta di seluruh Indonesia sejak dicanangkan pertama kali pada tahun 2017. Berfokus pada 4 pilar literasi digital, yakni digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Gerakan Nasional Literasi Digital merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat kecakapan digital dasar masyarakat. Melalui program ini, kami mengajak masyarakat untuk mencegah penyebaran konten negatif, serta menciptakan ruang digital yang aman dan produktif, khususnya di tengah persebaran hoax dan disinformasi. Secara khusus, sebagai langkah peningkatan literasi digital dalam merespon hoax dan disinformasi, saya mengajak rekan-rekan semua untuk melakukan BAS, yakni baca dan pilih informasi dengan hati-hati. Ayo cek dulu kebenaran informasi melalui sumber terpercaya dan stop persebaran berita bohong dan disinformasi. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, sebagai penutup saya berharap antusiasme partisipasi rekan-rekan pada kegiatan literasi digital tidak berhenti pada kegiatan ini saja. Masih banyak kegiatan literasi digital yang dapat diikuti dan masih lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang perlu untuk mengikuti kegiatan literasi digital ini. Ayo kita jadikan Indonesia makin cakap digital untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Ya, baik, kami menghaturkan terima kasih banyak untuk Bapak Budi Ari Setiadi atas sambutannya, dan teman-teman kembali ke Aska reminder ya untuk link presensi. Jadi kami mohon ya untuk para peserta mengisi link presensi untuk mendapatkan sertifikat untuk melakukan klik link yang ada di kolom chat. Dan sebelum lanjut ke pemaparan para narasumber kita, mari kita saksikan video 4 pilar yang akan memandu kita untuk lebih mengerti apa itu literasi digital. Yuk kita simak sama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua.
Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Oke, itu dia jurus-jurus supaya kita lebih cakap digital dan literasi digital. Oke, teman-teman, pastinya nih teman-teman udah nggak sabar kira-kira apa aja nih yang bakal dipaparkan sama narasumber kita nih. Dan Kak Aska akan mempersilahkan narasumber pertama dulu, Kak Tony. Oke, Kak Tony, seperti Halo. biasa, seperti biasa setiap narasumber akan kami berikan waktu sebanyak 20 menit dan di 5 menit terakhir nanti akan saya ingatkan. Silakan Kak Tony. Baik, terima kasih Kak Aska. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang ada di Pariaman, Sumatera Barat. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Sehat-sehat, semangat-semangat, dan juga happy weekend buat semuanya. Salam kenal untuk seluruh narasumber yang lain. Ada dari dosen IAIN dan juga ada narasumber yang ketiga dari UNP ya. Salam kenal. Dan juga untuk yang lagi nobar ada di Cafe Beach Pariaman, ada juga yang di Gedung Pertunjukan, sama ada yang di mana tuh satu lagi. Salam kenal semuanya ya. Sebelum ke materi, izinkan saya Tony Purbaya berkenalan terlebih dahulu. Yang belum kenal, salam kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Siapa sih Tony Purbaya? Tony itu profesinya nyanyi, MC, dan juga presenter. Kalau untuk presenter, itu di beberapa stasiun televisi yang ada di Jakarta. Gitu, karena domisili aku di Jakarta ya. Nah, kalau yang mau kenalan lebih jauh dengan Tony Purbaya, kita berteman di sosial media, boleh di TikTok atau juga di Instagram di @tonypurbaya. Next. Nah, untuk teman-teman semuanya yang lagi nobar ya, mungkin sekarang tuh nggak mengenal usia, namanya dunia digital itu kan semua bisa diakses oleh anak-anak, remaja, dewasa, orang tua ya. Nah, yang sekarang akan Tony bahas itu lebih ke etika kita di dunia digital. Nah, keamanan digital itu apa sih? Keamanan digital adalah langkah perlindungan terhadap identitas online, data, dan aset digital seperti foto, kata sandi, nomor PIN. Meskipun sering disamakan dengan keamanan cyber, keamanan digital ini lebih luas teman-teman, dan mencakup perlindungan terhadap semua aspek teknologi, informasi, dan jaringan. Jadi untuk keamanan digital ini penting banget, karena dunia digital ini tuh luas ya, nggak cuma sekedar browsing atau juga googling, tapi sosial media pun itu pengaruh banget. Jadi pas banget nih untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih di usia sekolah, kita tuh harus tetap berhati-hati dalam menggunakan sosial media, apalagi di dunia digital ini lebih cepat ininya ya, penyebarannya seperti itu. Next. Keamanan digital, etika, keahlian penting generasi muda masa kini. Seiring perkembangan teknologi, era digital sudah merambah ke dunia sendi kehidupan, terutama di tempat kerja. Generasi muda yang hendak masuk di dunia kerja dituntut bisa aman berdigital lebih baik daripada generasi sebelumnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih di usia sekolah dan juga yang lagi nobar, mungkin ada beberapa orang tua atau juga teman-teman mahasiswa atau juga teman-teman yang sudah bekerja ya. Penting banget yang namanya keamanan digital, etika kita di dunia digital, dan juga generasi masa kini itu generasi yang memang benar-benar
ada informasi apapun itu tuh lebih cepat penyebarannya, informasinya dibanding mungkin generasi zamannya mama aku atau zamannya papa aku itu kan masih agak jarang ya dunia digital ya. Dan sekarang tuh apa-apa semuanya serba mudah diakses hanya dalam satu genggaman. Hanya dari handphone aja semuanya bisa diakses tuh, ya kan? Semua teknologi, semuanya informasi-informasi digital, itu benar-benar kita tuh harus dituntut, benar-benar harus care dan juga aware, benar-benar harus berhati-hati dalam ini ya, mengakses di dunia digital. Seperti itu. Next. Laporkan aktivitas mencurigakan atau potensi penipuan ke platform. Kita sebagai pengguna dunia digital juga harus care dan juga aware terhadap apapun yang menurut kita mencurigakan di dunia digital. Jika ada yang menurut kita mencurigakan dan sudah menuju ke arah yang tidak baik, hal yang harus dilakukan adalah cukup berhenti di kamu dan segera blokir dan laporkan di platform tersebut tanpa harus meng-share ke orang lain. Terlebih untuk menjadi bahan lelucon dan juga mempermalukan orang lain. Seperti contoh orang lain, foto orang lain yang dibuat stiker di WA. Nah, teman-teman sering banget kan kita dengar istilah, wah, WA aku dibajak nih, status aku dibajak nih, foto aku dibajak nih. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah merasa itu nggak aman, atau juga sudah arah-arah mencurigakan. Terlebih ini aku mau cerita ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada yang WhatsApp ke aku. Itu teman bisnis lah ya. Teman bisnis dia bukan manajer sih. Dia tuh yang punya usaha di bidang IO. Tiba-tiba udah lama nggak ngechat, dia ngechat untuk mengajak bisnis sepeda. Dan itu sepedanya harganya yang puluhan juta. Ya kan? Dia mengajak bisnis, tapi aku tahu itu fotonya orang yang bersangkutan dan namanya pun sama. Tapi setelah dikonfirmasi ke nomor lama, ternyata itu adalah scamming. Ternyata itu adalah penipuan bisnis dan bukan orang yang bersangkutan, teman-teman. Jadi kita benar-benar harus ngecek berkali-kali, terus setelah itu harus ditanyakan langsung sama orang yang bersangkutan juga. Gitu. Nah, seperti kejadian itu, aku tuh langsung lapor sama orang yang bersangkutan dulu. Setelah itu aku blokir dan juga kalau di WhatsApp itu bisa langsung laporkan kan kalau itu tuh spam. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh jangan langsung percaya-percaya aja, jangan ditelan mentah-mentah untuk informasi apapun. Ya, jadi kita harus dilihat lagi, tanya lagi sama orang yang bersangkutan. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba udah lost contact, terus ngajak bisnis. Nggak mungkin banget. Karena kita udah lama banget gak ketemu. Ternyata setelah dikonfirmasi, itu adalah penipuan. Gitu. Nah, ada lagi ini nih, kalau untuk jadi bahan lelucon teman-teman, kayak stiker WA. Di WA itu kan kayak pakai foto orang lain tanpa izin ya. Udah gitu kan menyebaran di WA juga cepet tuh, apalagi banyak banget di grup-grup WA yang niatnya untuk mempermalukan teman-temannya dengan membuat lelucon stiker WA. Itu kayaknya nggak penting banget sih, harus langsung diblokir kali orangnya ya gitu. Next. Apa yang dimaksud dengan rekam jejak digital? Jejak digital adalah informasi yang ditinggalkan seseorang saat menggunakan internet. Informasi ini sulit dihilangkan dan bisa saja disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab, tapi membersihkan rekam jejak digital itu bukan hal yang tidak mungkin. Jadi teman-teman semuanya, karena memang kan sekarang ini zaman modern, punya HP keren, tapi nggak cuma sekedar smartphone aja. Kita sebagai penggunanya juga harus jadi smart people, ya kan? Dan juga buat teman-teman itu nggak cuma sekedar mudah mengakses, tapi kita juga harus apa ya? Harus benar-benar mengkaji ulang, benar-benar harus tahu apa sih yang disebut dengan rekam jejak digital.
Karena apapun yang kita upload, mau dihapus dari handphone, itu kan namanya dunia maya tuh tetap meninggalkan jejak gitu ya. Dan juga kita tuh harus bertanggung jawab atas apa yang kita posting juga. Baik itu di sosial media, baik itu di internet itu sendiri ya. Tapi untuk membersihkan rekam jejak digital itu juga bukan hal yang tidak mungkin ya. Masih bisa dilakukan teman-teman. Next. Bagaimana cara menjaga jejak digital aman? Ya, jejak digital Anda dengan aman. Yang pertama, karena kita tuh paling sering kan membuka WhatsApp, karena memang itu adalah salah satu platform yang memang paling sering kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, dan juga untuk sosial media yang paling sering digunakan, terutama oleh Tony sendiri, itu lebih ke Instagram dan juga lebih ke TikTok, ya kan? Karena memang sekarang untuk sosial media menjadi ajang promosi buat diri aku juga. Terus karena aku juga affiliate dan juga konten kreator, TikTok itu juga memang sangat membantu untuk promo dan juga bagaimana kita bisa menghasilkan cuan walaupun hanya dari rumah dan juga memanfaatkan dunia digital itu sendiri ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menjaga jejak digital Anda dengan aman? Yang pertama, jangan membagikan lokasi. Biasanya yang bisa membagikan lokasi itu adalah di WhatsApp, itu bisa banget memberikan share location. Kita boleh membagikan lokasi hanya kepada orang-orang yang kita kenal dekat, yang menurut kita orang itu terpercaya. Contohnya kayak aku yang sudah di usia dewasa ini juga memang selalu harus laporan sama orang tua, Mas sekarang aku ada di sini. Jadi ya nggak apa-apa kalau membagikan lokasi ke orang-orang terdekat ya. Yang kedua, jangan menyimpan password di akun Google atau browser. Ini tuh penting banget. Biasanya kalau kita membuka aplikasi baru, itu kan harus banget yang namanya pakai password. Ya. Nah, caranya agar password kita nggak lupa, bisa ditulis di kertas aja teman-teman. Biasanya kan ada tuh kalau kita buka aplikasi baru, download aplikasi baru, bisa suka simpan otomatis di aplikasi yang kita baru download gitu ya. Lebih baik jangan teman-teman. Jadi kalau misalkan minta password, harusnya semua password di aplikasi apapun ya, di sosial media apapun samain aja. Tapi kita catatnya jangan langsung di akun Google-nya itu. Jangan langsung pas kita download suka ada otomatis simpan password, itu jangan teman-teman. Mendingan ditulis di kertas tapi jangan sampai hilang ya. Kalau mau nge-save juga boleh di catatan handphone aja karena itu kan nggak langsung terkoneksi ke internet ya. Seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar kita tuh harus kalau password itu kan pribadi dan rahasia ya. Jadi jangan sampai teman-teman tinggal klik bikin akun apa terus minta password yang otomatis langsung di-save di akun Google, itu jangan ya teman-teman ya. Yang ketiga, jangan mencantumkan data pribadi di media sosial. Nah, ini penting banget sih. Sebenarnya aku tuh antara penting nggak penting, tergantung kebutuhan. Karena kalau aku sendiri sebenarnya kalau sosial media itu adalah salah satu tempat aku berpromosi ke klien-klien, tempat aku berpromosi ke teman-teman manajemen gitu kan. Sosial media itu penting banget, tapi kita juga harus menggunakan verifikasi 2 langkah teman-teman. Kayak aku nih, di Instagram aku memang mencantumkan nomor pribadi aku, tapi itu kepentingannya untuk bisnis. Ya, kepentingannya untuk bisnis. Pernah beberapa bulan lalu handphone aku itu hilang. Iya kan? Handphone hilang, semua password, semua yang berhubungan dengan e-wallet, terus m-banking,
sosial media, itu semuanya tersimpan otomatis di handphone aku kan. Tapi itu nggak bisa diakses kalau nggak pakai nomor yang lama. Jadi aku bisa ngebuka sosial media, tapi itu dia harus minta verifikasi lagi, kode OTP lagi dari nomor WhatsApp aku. Jadi semua sosial media aku semuanya itu harus pakai bisa diakses dengan menggunakan nomor handphone pribadi. Seperti itu teman-teman, untuk lebih keamanan lagi di media sosial ya. Selanjutnya menggunakan VPN. Nah, VPN ini sebenarnya sih untuk jaringan-jaringan yang memang susah banget diakses ya. Ada baiknya juga menggunakan VPN, tapi khusus untuk yang bermanfaat teman-teman. Ya, jangan menggunakan VPN. Memang dia membantu untuk jaringan lebih mudah gitu ya. Tapi mengakses untuk yang bermanfaat aja, jangan yang enggak-enggak ya. Gitu. Yang kelima, menghapus riwayat pencarian. Jadi kalau dari handphone tuh kita kan suka browsing, terus kita suka juga kalau di YouTube juga bisa tuh nyari informasi-informasi aja. Jangan lupa setelah nyari, setelah browsing, itu langsung dihapus teman-teman. Ya kan kita kan nggak tahu ya namanya dunia digital atau suatu saat jangan sampai sih kayak kena musibah waktu itu handphone aku hilang. Ya kan takutnya orang-orang tuh tahu riwayat pencarian kita. Karena kita tetap harus menjaga nama baik sendiri ya teman-teman ya. Apalagi di dunia digital. Menjaga nama baik itu tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia digital, di dunia internet, di dunia sosial media itu penting banget untuk menjaga nama baik teman-teman. Gitu. Yang keenam, menghapus change dan juga cookies. Yes, jadi kalau kita browsing itu kan suka otomatis ada cookies dan juga ada change gitu ya untuk apa yang sudah kita browser. Jangan lupa itu harus dihapus juga. Seperti itu. Next. Apa yang dapat menjadi ancaman terhadap privasi pengguna sosial media? Ini berhubungan dengan etika digital juga ya teman-teman ya. Informasi ini jika dimasukkan ke tangan yang salah dapat digunakan untuk merugikan pengguna baik secara virtual dunia dan juga di dunia nyata. Baik itu di dunia virtual, baik itu di dunia nyata, takutnya itu disalahgunakan teman-teman. Dan juga beberapa ancaman yang dapat mengancam data pribadi seperti malware, phishing, attack, spamming, internet fraud, clickjacking, itu tidak dapat kita hindari teman-teman. Jadi apalagi dunia scamming sekarang banyak hacker banget. Takutnya juga data pribadi kita diambil alih oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Itu takut banget ya. Apalagi sekarang juga adalah KTP digital, adalah apa semuanya serba digital ya. Takutnya kalau data pribadi kita bocor gitu ya, tiba-tiba kita ditelepon sama pinjol kan nggak lucu ya. Tiba-tiba data kita dipakai orang lain untuk hal-hal yang tidak kita lakukan kan nggak lucu juga teman-teman. Jadi benar-benar harus care, harus aware terhadap data pribadi kita, terhadap dunia digital kita juga, apa yang kita akses, apa yang kita googling, apa yang kita searching, itu benar-benar harus yang benar-benar bermanfaat lah, yang berfaedah gitu ya. Next. Bagaimana cara menghapus jejak digital di Google? Di handphone kita, di ponsel atau tablet Android Anda, bisa buka di myactivity.google.com, aktivitas Google lainnya. Nah, dari sini bisa dihapus nih, menghapus aktivitas tertentu. Di bawah aktivitas langsung diklik hapus. Itu bisa langsung kehapus teman-teman. Next. Kesimpulan. Nah, udah mau ke kesimpulan nih ya. Secara garis besar, jika kita berperilaku baik di ruang digital, internet, atau sosial media, dan mentaati peraturannya, pasti rekam jejak digital kita itu akan baik, teman-teman. Tapi sebaliknya,
Jika kita tidak mentaati peraturan-peraturan, maka tidak menutup kemungkinan rekam jejak digital kita akan tercemar. Jadi bagaimana caranya mulai dari kita sendiri deh untuk menjaga nama baik. Jadi benar-benar nama baik kita itu tidak hanya sekedar di dunia nyata, teman-teman. Karena kan kita tuh jujur ya, aku dibanding ngobrol langsung sama orang di dunia digital ini lebih seringnya komunikasinya lewat WhatsApp. Udah gitu sosial media apalagi hampir mungkin ya, aku tuh nggak megang handphone tuh pada saat tidur doang, teman-teman. Karena memang kerjaan aku semuanya diaksesnya lewat sosial media, lewat dunia digital. Kerjaan dari ini ya, kerjaan benar-benar dari sosial media. Jadi semuanya bisa banget diakses dan juga kita harus benar-benar hati-hati, teman-teman. Seperti itu. Next. Tetap care dan aware ya. Terima kasih. Tapi sebelumnya ini aku ada quote. Bijak dan beretikalah dalam dunia digital, karena di dunia digital dapat diakses melalui apapun. Dan kita harus tetap berhati-hati dalam mengaksesnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, karena dunia digital ini ada banyak manfaatnya, tapi ada juga scammingnya, ada juga hackernya, ada juga yang mungkin buruk-buruknya. Tapi kita harus tetap aware, sekali lagi, harus aware, harus care sama diri kita sendiri. Kita juga harus bisa memilih dan juga memilah apa yang kira-kira bermanfaat, apa yang kira-kira tidak bermanfaat di dunia digital. Jadi kita benar-benar harus belajar bareng, harus benar-benar care terhadap apapun di dunia digital. Terlebih ini kan banyak teman-teman yang mungkin masih pada sekolah ya. Jadi harapan aku sih untuk orang tua bisa terus mendampingi anak-anaknya, putra-putrinya untuk mengakses dunia digital. Contohnya kalau kayak kita mengakses YouTube, itu benar-benar ada untuk YouTube Kids. Atau juga buat orang tua yang takutnya anaknya sudah diberikan fasilitas seperti handphone sendiri gitu ya. Kita juga harus, nggak masalah kok kalau orang tua ngecek handphone anaknya, kira-kira suka nge-browsing apa, suka googling apa. Karena memang kepedulian itu mulai dari diri kita sendiri dan juga lingkungan terdekat. Tony Purbaya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pariaman, Sumatera Barat. Salam literasi. Baik, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Kak Tony. Thank you. Luar biasa ya. Kalau ngobrol, mendengarkan ya pemaparan dari seorang MC, singer, presenter, beda ya voice-nya. Udah terlatih. Baik, terima kasih ya Kak Tony untuk pemaparannya tadi menjadi reminder ya teman-teman buat kita semuanya bahwa ternyata kita sebagai pengguna smartphone nggak hanya cuman pakai smartphone-nya aja, tapi juga harus jadi smart people ya. Yes. Bagaimana kita safety ya terhadap data-data pribadi kita, terus juga kita juga harus menjaga nama baik diri kita tidak hanya di dunia nyata, tapi juga dunia maya pastinya ya. Terus Yes. juga hati-hati terhadap penipuan dan benar-benar stop di kita jika terasa ada sesuatu yang janggal, terasa ada sesuatu yang kayaknya nggak aman, jangan sampai kita share atau klik gitu ya, lebih waspada lagi. Oke, terima kasih Kak Tony untuk pemaparannya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya di sesi tanya jawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, teman-teman, bagaimana? Sudah tercerahkan ya dengan narasumber kita yang pertama? Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Jafar. Pak Jafar, bagaimana Halo, sudah siap? Assalamualaikum, Pak Aska. Waalaikumsalam. Oke, Pak Jafar, Ya, kembali saya mengingatkan, setiap narasumber mendapatkan waktu masing-masing 20 menit untuk memaparkan dan nanti di 5 menit terakhir akan saya ingatkan. Silakan. baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Terima kasih Mbak Aska sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiskusi dengan teman-teman di Pariaman. Selamat siang ya teman-teman di Pariaman. Mungkin di sana ramai betul ya kelihatannya. Mudah-mudahan udaranya
segar, tidak panas begitu, sehingga bisa menikmati acara yang di sana dan menikmati diskusi kita pada siang ini. Ada tadi Kak Tony ya, yang sudah memberikan insight yang luar biasa baik bagi kita semua, dan ada nanti Ibu dosen Bu Siska dari UNP, Bu, sama-sama profesi pengajar, Bu Guru. Ya, selamat siang, salam kenal. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum memulai, saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Saya Jafar, nama lengkapnya Jafar Ahmad, biasa dipanggil Jafar. Saya sekarang sebagai dosen di IAIN Kerinci, membantu di bidang manajemen, membantu di bidang rektor di bidang administrasi, perencanaan, dan keuangan di IAIN Kerinci. Bergabung dengan literasi digital ini sejak tahun 2021, dan sejak saat itu perkembangan literasi digital di Indonesia dan di dunia itu luar biasa. Bersamaan dengan perkembangan itu, perkembangan kejahatan juga itu berkembang juga luar biasa. Tadi disampaikan oleh Kak Tony bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, dan dalam sesi ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang barangkali bisa memberi insight pada kita semua apa yang mesti kita lakukan jika terjadi penipuan di dunia digital. Nah, saya sejak 2021 banyak sekali pembelajaran, dan yang terakhir yang sangat baru di dunia digital atau dunia perkembangan teknologi digital di seluruh dunia, yaitu adanya artificial intelligence. Nah, kemajuan ini itu pasti akan juga dimanfaatkan oleh para penipu untuk menipu kita. Bayangkan nanti bisa saja wajah saya misalnya, atau wajah Mbak Aska atau Mbak Bu Siska atau Kak Tony itu dijadikan seolah-olah betul-betul wajahnya, kemudian nama suaranya sama, dan itu bisa diduplikasi dan seolah-olah yang berbicara itu memang yang bersangkutan, padahal itu adalah scamming atau penipuan yang dilakukan oleh mesin misalnya. Jadi itu perkembangan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa memberikan masukan kepada kita semua apa yang mesti kita lakukan terkait dengan kejahatan-kejahatan yang ada di dunia digital atau di dunia internet ini. Baik, next. Nah, jadi terkait dengan konsep literasi digital ya, terkait dengan kemampuan, keterampilan, etika, dan seterusnya tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang sebenarnya kita lebih masuk ke persoalan kemampuan dan keterampilan, dan di sisi kritisnya. Jadi mungkin di sisi etika nanti akan ada sesi lain yang menyampaikan itu. Kita ingin memberikan bagaimana supaya kita bisa lebih memahami bagaimana kehidupan di dunia digital dalam konteks mengatasi atau membentengi diri kita dari penipuan, dan berusaha untuk kritis terhadap seluruh hal gitu. Nah, berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tony, misalnya jenis-jenis penipuan online pada umumnya terdiri dari phishing misalnya. Dia ingin mendapatkan data, kemudian malware itu merusak sistem. Terakhir itu kita dengar ada ransomware misalnya, kemudian penipuan penjualan, penipuan media sosial, dan seterusnya. Jadi begini, kita harus bersuuzon dulu dengan, bersuuzon itu maksudnya dengan harus berprasangka tidak baik dulu dengan seluruh hal yang berhubungan dengan dunia digital. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Jadi bukan dalam hal mau apa-apa, tapi sebenarnya dalam hal berhati-hati. Kita harus menyadari bahwa sejak beberapa tahun terakhir, paling tidak mungkin 5 tahun terakhir lah, kalau kita lihat data di data di beberapa hasil riset, kemudian data di berbagai informasi yang kita dengar berita, menyebutkan bahwa 5 tahun terakhir itu terjadi
pencurian data besar-besaran. Terjadi pencurian data besar-besaran. Dan itu sudah hal yang biasa. Sudah hal yang biasa. Tidak hanya di Indonesia, misalnya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kalau nggak keliru, saya mendengar informasi bahwa pencurian data itu juga terjadi di Australia. Di Australia itu ya kita anggap sebagai salah satu negara maju, terjadi juga pencurian data dan di sana terjadi pengerusakan data oleh para hacker. Jadi ini terjadi secara global. Nah, maksud saya kenapa kita mesti suudzon? Suudzonnya itu kira-kira begini. Kita harus mulai menyadari bahwa seluruh data pribadi kita yang pernah kita sampaikan ke seluruh instansi dimanapun, baik di kampus, kami di kampus, di sekolah, kemudian di bank, di supermarket, di tempat-tempat penjualan lainnya, apalagi tempat peminjaman uang gitu misalnya, data-data kita itu ya diyakinkan saja diri kita bahwa data itu sudah bocor semuanya. Sudah bocor semuanya, dipastikan itu. Jadi karena itu supaya bisa membentengi diri kita, begitu kita ditipu oleh orang lain, kita tidak langsung percaya. Kadang-kadang, misalnya begini, kadang-kadang kita kalau ada yang menelpon kita, tahu nama kita, tahu tanggal lahir kita, tahu nama ibu kandung kita, seolah-olah orang itu misalnya petugas bank, misalnya dia mengaku petugas bank. Mbak Aska, misalnya Mbak Aska lahir di Bandung, Mbak Aska, iya. Tanggal sekian Mbak Aska, benar. Nama ibu kandungnya ini kan Mbak Aska ya. Oh, alhamdulillah Mbak Aska, Anda mendapat hadiah dan seterusnya begitu. Dan seolah-olah itu adalah memang orang yang berwenang dari instansi tertentu, baik dari perbankan atau dari pemerintah dan seterusnya. Nah, dan kita tertarik untuk mengikuti itu. Begitu otak kita ini sudah terstimulus oleh keuntungan-keuntungan yang kita bayangkan itu, nah itu kita sudah mulai berpikir tidak normal itu. Jadi penipuan yang paling besar itu terjadi kalau si penipunya itu berhasil meyakinkan kepada orang yang tertipu itu bahwa si yang tertipu itu akan mendapat keuntungan yang besar. Jadi misal akan dapat uang 200 juta misalnya. Nah, itu biasanya tertipunya itu lebih besar. Angka yang berhasil ditipu itu lebih besar. Nah, tapi kalau hanya misalnya permintaan pulsa dan segala macam, memang banyak juga yang tertipu, tetapi angkanya nggak terlalu besar, 75.000 dan seterusnya. Tapi yang paling banyak itu kejadian itu janji-janji hadiah dan imbalan-imbalan yang angkanya luar biasa itu. Misalnya angkanya 200 juta dan seterusnya. Tidak banyak, tidak sedikit yang yang tertipu oleh itu, karena mereka yakin betul bahwa nggak mungkin nih orang biasa kok tahu nama saya, tahu tanggal lahir saya, tahu hobi saya, tahu siapa nama ibu kandung saya dan seterusnya. Ini pasti dari instansi yang benar ini. Nah, makanya kenapa kita penting tadi untuk meyakinkan diri kita bahwa data kita itu sudah tersebar ke banyak instansi. Nah, gitu. Atau di banyak instansi data kita itu sudah tersebar, baik mungkin di Dukcapil misalnya, atau di bank misalnya, dan seterusnya sudah tersebar. Untuk membentengi diri kita, jangan sampai kita cepat percaya kepada orang lain. Nah, kira-kira begitu. Next. Jadi itu jenis-jenis penipuannya. Nah, misalnya tanda-tanda penipuan itu misalnya permintaan informasi pribadi yang tidak biasa. Nah, kadang-kadang begitu. Tapi yang nomor satu itu sebenarnya, mohon maaf, di Indonesia, mungkin di negara-negara yang lain juga, itu data itu sudah dibocorkan. Kadang-kadang di Indonesia ini kan proteksi terhadap data itu kadang-kadang tidak terlalu dipentingkan. Misalnya begini ya, misalnya gini. Kita datang kalau di Padang itu kita ke Basko misalnya, Basko masalahnya. Basko misalnya. Kita mengisi data di salah satu supermarket yang memungkinkan kita untuk menjadi member misalnya. Kita isi data, nomor telepon dan seterusnya. Nah, yang nakal itu bukan supermarketnya atau bukan instansi,
atau tempat di mana kita menitipkan data kita itu. Kadang-kadang pegawai yang berada di situ itu kan ada turnovernya gitu. Mereka sering masuk, sering keluar. Nah, pegawai ini ketika memeriksa data itu tidak diproteksi oleh alat yang canggih misalnya, yang sangat canggih misalnya, dia tidak bisa mengcopy data itu atau memindahkan data itu ke flash disk. Atau dia tidak bisa mengirimkan data-data itu ke email misalnya. Atau dia tidak bisa mengirimkan data ke tempat lain, atau dia tidak bisa ngeprint data itu. Tapi sepanjang dia bisa memindahkan data itu di copy data itu ke flash disk, sepanjang bisa data itu dikirimkan ke email, sepanjang data itu bisa di print out, yakinlah data itu akan selesai. Misalnya begini ya, petugasnya dibayar mungkin per bulan UMR di Padang misalnya 4 atau 5 juta misalnya. Nah, kalau ada orang yang bisa bayar 10 juta ya selesai data kita. Itu akan sangat menarik tuh bagi bagi orang-orang yang seperti itu. Maka kita harus yakin betul bahwa data kita itu seolah-olah gitu ya, walaupun ini mungkin belum terjadi kepada Anda, seolah-olah data kita itu belum bocor kemana-mana. Kalau data saya sendiri rasanya sudah bocor kemana-mana itu. Di sini bocor, di sana bocor. Jadi saya sangat hati-hati terkait dengan itu. Kemudian tadi saya sampaikan penawaran yang terlalu bagus untuk ditolak. Kayak tadi itu, wah ini Anda dapat hadiah 200 juta. Nanti saya kirimkan sebagai sebagai bukti awal, saya kirimkan dulu 1 juta ya, nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita dikirimkan betulan tuh, dikirimkan 1 juta, seolah kita benar-benar merasakan bahwa itu instansi yang sah atau resmi begitu. Lalu setelah itu, ini ada yang nggak bisa keluar nih, yang 200 jutanya belum bisa keluar, baru bisa keluar kalau ada bukti bahwa ada komitmen Anda untuk membayar pajak misalnya. Misalnya pajak hadiah itu misalnya 35% misalnya. Jadi kalau 200 juta kali 35% berarti sekitar 70 juta tuh misalnya. Wah, jadi kalau sudah begitu ya kita karena membayangkan ada uang 200 juta, 70 juta itu kan menjadi kecil tuh. Kita pinjam kemana-mana lalu kita kirim datanya. Setelah itulah hilang gitu. Jadi kadang-kadang ada tawaran yang secara manusiawi itu sulit ditolak gitu kan. Kita ini misalnya saya dengan Bu Siska itu ya kalau ketemu duit 5 juta mungkin biasa. Tapi kalau sudah ditawarkan duit 50 juta ya kita dosen ini luar biasa juga nih, banyak nih duit ini. Itu harus nabung jangan-jangan beberapa tahun itu nabungnya gitu. Jadi menarik. Nah, yang begitu-begitu perlu menjadi perhatian. Jadi hadiah itu tidak begitu cara bekerjanya. Nah, kemudian situs web yang tidak aman. Nah, ini mohon maaf betul, ini biasanya ini para lelaki ya, perempuan ada juga sih sebenarnya. Itu situs-situs web yang biasanya begitu ya. Kalau tidak judi itu pornografi. Nah, kalau nggak judi itu pornografi. Tapi kalau judi mungkin hanya pemain-pemain judi saja yang kena. Tapi pada umumnya yang bisa kena itu pornografi. Nah, pornografi itu caranya begini biasanya. Kita dikirimkan satu konten kan, ini kan nagih ya kalau pornografi itu. Kita dikirimkan satu konten pornografi misalnya yang sure gitu, foto-foto biasanya bagi laki-laki itu foto-foto perempuan cantik dan sebaliknya, bagi perempuan itu laki-laki yang ganteng dan seterusnya. Diberikan foto yang seksi. Nah, nanti dia kasih itu sebentar tuh dikit. Nanti Anda bisa memperoleh foto yang lebih banyak lagi jika diklik di bawah ini misalnya. Nanti dia akan sambungkan kita itu ke situs tertentu begitu, situs tertentu dan situs-situs itu kadang-kadang tidak aman. Situs-situs semacam itu. Jadi kalau kita klik itu dia akan menimbulkan banyak sekali misalnya kan pop-up itu semacam iklan-iklan tertentu begitu, kalau kita klik nanti akan masuk kemana-mana. Nah, dan kalau salah-salah klik itu kita nanti bisa bahaya. Kemudian tautan atau lampiran yang mencurigakan. Jadi ini yang paling sering terjadi dan ini sudah terjadi mungkin 1 tahun terakhir ya. Seringkali kita mendapat kiriman file yang berupa APK. File, misalnya nama filenya biasanya undangan ya. Undangan.apk. Jadi
kalau dapat file seperti itu, jangan sekali-kali diklik. Walaupun file itu datang dari nomor teman kita yang kita kenal. Karena nomor itu pun sudah dibajak sebenarnya. Saya sering kali mendapat itu, misalnya ada nomor telepon teman saya, bukan tadi yang disampaikan oleh Kak Tony itu, misalnya dia menggunakan foto orang lain, misalnya dengan nama foto yang bersangkutan dengan nama yang sama, tapi nomor teleponnya berbeda misalnya. Kalau ini enggak, nomor teleponnya sama, fotonya sama, namanya sama persis. Seperti yang kita kenal sebelumnya. Nah, dia kirimkan tuh. Oh, kadang-kadang orang yang sangat percaya. Misalnya kalau bagi kami dosen, misalnya Pak Dekan misalnya kirim itu, atau Pak Rektor yang mengirim itu datanya di itu. Nah, karena kita yakin ini Pak Rektor yang kirim undangan, masa saya nggak buka gitu. Nanti begitu diklik itu malware-nya sudah masuk ke mana-mana, itu sudah yang kalau hanya sekedar merusak itu kita bisa setting kembali gitu ya, men-setting ulang laptop atau gadget kita kembali ke setelah pabrik gitu. Paling yang hilang itu data-data penting gitu ya, foto, email, dokumen dan seterusnya. Tetapi kalau dengan membuka aplikasi itu semua data kita dicuri, ya bahaya. Misalnya ada password tertentu gitu, misalnya yang ada di dalam dalam perangkat kita, dalam device kita. Atau ada foto yang mungkin menurut kita hanya digunakan untuk kalangan tertentu misalnya. Nah, itu kan bahaya juga kalau disebarkan, nanti kita diancam dan seterusnya. Jadi hati-hati betul tuh. Kalau sekarang sih nama file yang paling sering itu namanya undangan, yang sekarang paling biasa. Tapi nanti pasti akan berkembang cara-cara mereka menipu kita. Next. Jadi ada banyak kerugian lah, kerugian finansial, kehilangan data pribadi seperti yang saya sampaikan tadi itu. Bahkan trauma misalnya ada sesuatu yang sangat rahasia misalnya di device kita akan dikeluarkan dan seterusnya. Kerusakan reputasi gitu ya. Orang yang biasa tertutup wajahnya misalnya ternyata di device tertutup rambutnya gitu ya. Tidak pernah seksi misalnya, ternyata di device itu ada foto untuk konsumsi pribadi misalnya, itu disebarkan kemana-mana, itu kan membuat orang rusak reputasinya. Gitu. Next. Ya langkah-langkahnya itu salah satunya ya verifikasi itu. Misalnya contoh terbaru dari ya sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu lah. Teman saya itu sudah sempat mentransfer 10 juta. Jadi dia begini, ditelepon oleh teman yang dia kenal, dan temannya ini memang orang kaya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Tony tadi, ada juga tuh contohnya seperti itu, orang kaya berpangkat dan punya jabatan yang luar biasa gitu di instansi tertentu. Nah, dia sampaikan, ini ada lelang mobil, 10 biji mobil. Saya dapat sekitar 3 mobil kalau nggak salah. Saya sudah beli 1. Nah, nanti saya akan beli 1 lagi, tapi kekurangan uang berapa begitu. Nanti tolong saya dipinjamkan duit dulu. Nah, nanti saya akan kembalikan misalnya 1 minggu kemudian, itu kembaliannya itu sudah 10% misalnya. Nah, kemarin itu teman saya itu diminta mengirimkan uang, kalau nggak keliru saya sekitar 80 juta. Nah, dia baru punya uang 10 juta, dia kirim dulu 10 juta. Telepon saya, ini ada teman yang mau pinjam uang gini gitu. Telepon saya sampaikan, itu benar nggak teman kita yang itu? Tapi suaranya mirip, nomor teleponnya sama. Coba gini, kamu telepon pakai video call gitu, ya pakai video. Jadi bisa lihat wajahnya. Nah, kalau sekarang itu belum ada penipuan yang bisa lihat wajah seperti itu. Misalnya saya berbicara seperti ini, ya saya yang berbicara. Nah, sekarang itu belum bisa. Tapi saya yakin mungkin 1-2 tahun lagi, itu mesin itu sudah bisa yang berbicara seperti saya, padahal yang di sana itu bukan saya gitu. Jadi
saya kira mungkin 1-2 tahun ke depan itu akan bisa seperti itu. Nggak bisa lagi misalnya dengan memverifikasi sumber informasi itu menggunakan video call. Begitu dia video call nggak diangkat-angkat lagi. Selesai tuh duit 10 juta teman saya tuh. Nah, jadi itu verifikasi sumber informasinya, analisis isi pesannya benar nggak isi pesan. Ada orang beli mobil harganya 200 juta masa cuman harganya 400 juta masa cuma 200 juta gitu. Beli mobilnya dan seterusnya. Jadi periksa keamanan situs web yang tadi VPN itu hati-hati tuh yang VPN. VPN itu maksudnya kita dialihkan untuk terjaring ke ke luar negeri gitu atau data yang tidak safe gitu pakai VPN dan seterusnya. Ya, next. Jadi yang penting itu kita mesti kritis. Nggak ada misalnya orang yang tiba-tiba itu memberikan hadiah yang tidak ada sumbernya gitu. Tiba-tiba Bapak Ibu misalnya begini ya. Misalnya kita nabung ya, misalnya kami para dosen itu paling nabung di BRI itu ya, misalnya tadi BNI itu 10 juta gitu misalnya. Tiba-tiba kita dapat hadiah 250 juta. Yang hampir nggak masuk akal tuh yang begitu gitu. Oke. Jadi sumber tadi itu penting sekali. Berikut lagi, next. Oke, next lagi. Nah, berpikir kritis itu penting. Kritis itu yang dimaksud. Itu kita harus tidak mempercayai semua hal yang terlebih dahulu sampai kita bisa memastikan bahwa hal itu bisa dipercaya. Jadi itu penting tadi. Jadi kita harus, kalau di dunia internet ini, kita mesti suuzon dulu pokoknya. Suuzon dulu bahwa data kita itu sudah pernah dicuri. Jadi kalau ada permintaan-permintaan semacam itu, kita sudah mulai hati-hati gitu. Jadi kita mesti kritis terhadap seluruh informasi yang datang. Jadi jangan percaya dulu sesuatu sampai kita yakin betul bahwa itu bisa dipercaya. Sampai kita yakin betul itu bisa dipercaya. Kadang-kadang misalnya begini ya, misalnya ada tautan kalau kami di kampus itu, saya kemudian misalnya membidangi bagian dari bagian keuangan misalnya. Nah, ada tautan data dari lembaga keuangan misalnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan minta data keuangan kampus misalnya. Minta data seluruh mahasiswa dan nomor teleponnya. Minta data dosen, email, dan nomor teleponnya. Nah, kita mesti hati-hati juga tuh dengan yang seperti itu. Caranya biasanya kita memverifikasi ke nomor telepon instansinya. Misalnya instansi BPK. Nah, nomor teleponnya jangan nomor handphone, ke nomor telepon operator di kantornya. Biasanya kalau di Jakarta misalnya dimulai dengan angka 021. Atau di Padang itu 0743 ya, di Padang. 4742, 0742 misalnya di Sumbar misalnya angkanya. Jadi data-data semacam itu penting untuk kita verifikasi supaya kita tidak mudah ditipu oleh para penipu di dunia digital itu. Next. Pak Terus, Jafar, mohon ya. izin saya mengingatkan 5 menit lagi ya. Terima Oke, kasih. ya, siap. Oke, next lagi. Oke, ya, orang tua harus sampaikan ke anak-anak supaya mereka lebih hati-hati. Kadang-kadang begini. Jadi, kadang-kadang penipuan di dunia online itu tidak hanya terjadi karena mereka menipu, merayu kita dan segala macam. Itu bisa terjadi karena misalnya kelalaian kita. Misalnya ibu Ibu Siska misalnya atau Kak Tony misalnya atau saya misalnya, mungkin kita bisa hati-hati. Tetapi kita yang punya anak-anak misalnya, anak-anak saya Mbak Siska misalnya yang punya anak, kadang-kadang gadget kita itu kan dipakai oleh anak-anak begitu ya. Nah, kesalahan di dunia digital yang salah satu yang paling paling berpengaruh itu adalah kelalaian dalam mengklik sesuatu. Jadi file-file tadi itu yang saya sebutkan undangan.apk itu bisa dikirim lewat email,
bisa dikirim lewat WhatsApp, bisa dikirim lewat aplikasi lain yang mereka tumpangkan, misalnya dalam permainan game misalnya. Game tertentu yang tidak aman misalnya itu bisa ditumpangkan di situ. Begitu diklik itu ya bermasalah. Nah, untung masalahnya itu hanya data kita terhapus misalnya. Tapi kalau dicuri dan seterusnya jadi bahaya. Nah, kemudian seperti saya betul tadi yang disampaikan oleh Kak Tony terkait dengan yang paling diincar oleh para penipu itu adalah user ID dan password. Jadi jangan sekali-kali password itu disimpan di handphone. Jangan sekali-kali itu disimpan di handphone. Boleh sama passwordnya, kalau berbeda lebih bagus. Nah, simpannya itu dicatat di kertas tertentu dan kalau bisa ditinggalkan di rumah. Bagi yang sudah berkeluarga begitu. Misalnya begini, saya sekarang kebetulan ada di Jakarta. Jadi kalau saya lupa password tertentu, itu saya telepon dulu keluarga, tolong lihat password saya di situ, tolong sampaikan ke saya apa passwordnya begitu, supaya itu tidak dicuri. Karena nggak tahu, jangan-jangan handphone kita ini itu sudah juga mungkin dihack, kayak yang kita tidak tahu begitu. Jadi sering-seringlah misalnya kita mengganti password misalnya per 6 bulan sekali. Tapi ya password yang kalau kita tidak bisa menghafalnya kita memang harus tulis tuh, kalau nggak kita akan lupa. Saya kira itu ya, yang penting itu kita mesti hati-hati dan memastikan bahwa data kita itu kemungkinan besar sudah dicuri dan kita mesti hati-hati dengan keadaan semacam itu. Demikian Mbak Aska, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jafar. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi bekal ya buat kita untuk lebih aware bahwa seperti yang tadi ya dijelaskan sama Pak Jafar bahwa identitas kita itu udah pasti ada gitu ya di berbagai instansi, bank dan lain sebagainya. Tapi kita perlu membekali diri kita, perlu menjaga diri kita gitu ya. Jangan sampai kita terpancing untuk sesuatu hal yang sangat menarik. Dari penasaran itu, dari rasa tertarik itu, akhirnya kita terpancing untuk kebobolan itu datanya, kemudian transfer uang, dan lain sebagainya. Seperti sebelumnya tadi Kak Tony menjelaskan juga, kita harus double cross-check juga ya. Bener nggak sih? Dipastiin lagi gitu ya, supaya kita lebih berhati-hati. Baik, terima kasih untuk Pak Jafar. Nanti kita akan ketemu di sesi tanya-jawab. Oke, Kak Aska mau nyapa lagi nih untuk para peserta yang saat ini lagi ada di venue utama, kemudian juga yang ada di gedung pertunjukan Gadoria ya, kemudian juga yang ada di kafe. Hai semuanya. Gimana, masih semangat? Semangat dong ya, harus semangat. Pokoknya nantikan di sesi tanya jawab, Kak Aska nanti akan bacakan penanya yang memberikan pertanyaan menarik, kemudian nanti akan ada hadiah. Ya, baik, kita akan masuk ke pemaparan narsum ketiga, yaitu Ibu Siska Sasmita. Ibu Siska, gimana, udah siap? Siap, Kak Aska. Udah siap? Oke, seperti biasa, setiap narsum diberikan waktu sebanyak 20 menit, dan nanti di 5 menit terakhir akan saya ingatkan. Silakan, Ibu Siska. Terima kasih, Kak Aska. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada di Pariaman, Uda Uni, Ajo Uniang. Salam kenal juga buat teman-teman yang ada di studio. Tadi sudah menyapa Kak Aska. Apa kabar Kak Aska? Semoga sehat. Kemudian ada Kak Tony, salam kenal. Pak Jafar juga, kemudian ada kakak-kakak dari JBI, kemudian juga ada kakak-kakak lainnya, admin yang ada di belakang layar, BTS. Nah, hari ini saya diamanahi oleh kakak-kakak di admin untuk berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman di Pariaman tentang cermati praktik scamming di dunia online dari perspektif aman bermedia digital. Nah, sebelum kita ngobrol agak serius, kita kenalan dulu ya, teman-teman di Pariaman ya. Saya Siska Sasmita, sehari-hari bertugas sebagai pengajar atau dosen di Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
Nah, nanti kalau teman-teman di Pariaman ada kesempatan naik kereta, berhenti di Basko, menyeberanglah sejenak, nanti ketemu UNP, boleh muncul di departemen saya, sapa-sapa ya. Cari Bu Siska, insya Allah ketemu. Nah, sekarang mau ngobrol apa sih? Tadi Kak Tony sudah ngasih tahu kita banyak hal. Pak Jafar juga sudah berbagi pengalaman tentang banyak hal. Nah, sekarang next please. Kita mau menu apa? Nah, kalau tadi teman-teman di Pariaman menu makan siangnya Salalawa. Nah, sekarang kita menunya bukan Marcelo Sala ataupun Mo Salah yang pemain sepak bola, tetapi menunya untuk membahas apa itu scamming, fakta scamming di Indonesia, jenis-jenis scamming itu apa saja, kemudian gimana sih caranya kita meminimalkan menjadi korban scamming. Nah, kita mulai yuk. Next please. Ada sebelumnya. Oke, ini sebelumnya kita kenalan dulu. Apa itu scam? Kalau bahasa sehari-harinya, penipuan itu bisa dilakukan oleh individu, satu orang itu ya, sekelompok orang, bahkan oleh perusahaan melalui dunia online. Kedoknya biasanya teman-teman kalau bicara scamming pasti berkedok penjualan suatu produk, penawaran hadiah, penipuan pinjaman, kemudian penawaran kerjasama, yang tadi seperti Pak Jafar bilang, yang menjanjikan keuntungan, dan pasti keuntungannya itu fantastis ya, sehingga kita menjadi, wah kayaknya kalau kita kerja setahun pun gajinya nggak nyampe segini deh. Jadi akhirnya tergiurlah kita. Nah, kita menjadi percaya sehingga kita memberikan data kita, memberikan sejumlah uang kepada tadi si scammernya atau penipunya. Kalau dulu di zaman mungkin orang tua, kakek nenek kita, penipuan itu manual ya. Nah, kalau sekarang semakin melebar, tidak hanya orang-orang yang kita kenal, bahkan orang yang tidak kenal pun punya kesempatan untuk melakukan penipuan. Nah, next please. Lalu bagaimana fakta scamming di Indonesia? Nah, ini dikutip dari webnya indonesiabaik.id. Sampai dengan bulan Februari 2023, teman-teman, ada 1.730 konten penipuan online. Nah, tuh kan, apalagi sekarang sudah setahun setelahnya. Pasti ini sudah semakin banyak, karena cara-cara untuk menipu itu menjadi beraneka ragam ya. Orang semakin kreatif dengan cara menipu. Nah, itu tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Kak Tony, juga Pak Jafar. Nah, mungkin ke depannya orang pakai AI lagi untuk nipu. Wajahnya wajah saya, suaranya mirip dengan intonasi saya. Ternyata AI, kan seperti itu ya. Nah, lalu modus penipuannya apa? Ada yang bermodus hadiah, ada yang bermodus web palsu, klik link tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, jual beli, kemudian berkedok krisis keluarga juga ada seperti itu. Misalnya saya adalah dari keluarga bangsawan di luar negeri, ada masalah warisan dan saya ingin memberikan warisan saya kepada Anda. Nah, suka begitu ya, datang ke email kita. Saya sudah beberapa kali mendapatkan hal yang seperti itu, teman-teman. Nah, lalu platformnya apa? Kalau scamming di media sosial itu atau melalui dunia online itu apa saja platformnya? Yang paling banyak ternyata masih lewat SMS dan telepon. Lebih dari 50%-nya. Teman-teman mungkin pernah dulu dapat ya SMS papa minta pulsa, mama minta pulsa, atau yayang minta pulsa. Nah, itu tuh. Masih yang sederhananya ya kira-kira seperti itu. Lalu ada juga telepon scamming seperti misalnya, halo kami dari aparat keamanan, ada anggota keluarga Anda yang menderita kecelakaan, silahkan datang, atau misalnya gimana gitu ya, silahkan mentransfer agar ini begini begitulah. Gitu. Juga misalnya dari pihak rumah sakit dan sebagainya. Nah ini penipuan juga teman-teman. Lalu selain melalui SMS dan telepon, juga ada melalui media sosial. Karena tadi orang Indonesia sekarang sudah banyak yang mengakses sosmed ya, ditambah lagi jumlah akses sosmednya bahkan lebih banyak dari pemilik gadget zaman sekarang ini.
Kemudian kita geser lagi, apalagi platformnya? Aplikasi percakapan. Ada, nah di rumah saya kedengaran ada salah lawak lewat ini. Nah, berikutnya melalui aplikasi percakapan seperti WA, tadi yang APK atau sekarang modelnya dengan file PDF tapi P, D, dan F-nya itu huruf besar semua. Lalu ada melalui micet dan sebagainya, teman-teman. Di situs web juga ada email seperti tadi yang sudah kita bicarakan, e-commerce, melalui game juga tadi ya Pak Jafar sudah cerita, melalui e-wallet juga ada. Nah, ternyata hampir di semua platform itu para penipu sudah menjalankan taktiknya. Nah, sekarang kita bergeser lagi, next please. Jenis-jenis scamming itu apa saja sih? Pertama, phishing, teman-teman. Memanfaatkan data pribadi, data finansial, bisa didapat melalui email, melalui telepon, pesan teks, atau link, tautan tertentu. Lalu yang kedua ada yang namanya catfishing. Ini membuat akun Instagram atau akun media sosial lainnya seolah-olah terlihat mirip dengan orang yang kita kenal, kerabat kita, sehingga kita ngerasa, beneran kok ini dulu teman saya waktu SMA. Sama mukanya. Kemudian dia memposting foto-foto semasa SMA, benar. Sehingga kemudian kita percaya kan ya. Kalau sudah percaya, kemudian ya diminta apa, kita kadangkala tanpa pikir panjang, rumahnya di mana, tinggalnya sama siapa, biasanya berangkat kerja jam berapa. Nah, kita cerita. Nah, ternyata jangan-jangan ada potensi pencurian dan sebagainya di sana. Tapi kita sudah berbagi tadi ya, sudah membagikan data pribadi kita sehingga dimanfaatkan tadi oleh orang yang berniat jahat. Nah, kemudian apa lagi jenis scammingnya? Ada yang namanya auction fraud, penipuan lelang, teman-teman, yang menggunakan website lelang palsu, pura-pura menjual suatu barang. Nah, saya pernah kena yang ini nih. Orang yang ngaku tante saya kemudian bilang ada emas antam katanya. Mau nggak ngambil katanya gitu. Ini harganya murah. Nah, saya curiga. Saya telepon nomor aslinya. Ternyata bukan. Nah, atau kalau teman-teman masih ingat beberapa waktu lalu juga ada misalnya penipuannya dalam bentuk apa? Penjualan tiket konser. Nah, jadi teman-teman generasi muda yang suka nonton konser, kemudian ada yang jual tiket di luar web resmi atau kemudian harganya lebih murah, ya tadi harus suuzon dulu kita pinjam istilahnya Pak Jafar. Cross check dulu ya, jangan sampai kemudian menjadi korban scamming. Nah, berikutnya ada lagi donation scamming. Ini memanfaatkan belas kasihan, empati seseorang sehingga kemudian mau memberikan donasi. Nah, orang Indonesia ini kan punya rasa empati yang tinggi ya teman-teman ya. Rasa belas kasihan, welas asihnya bagus sekali. Nah, ketika ada bencana, ketika ada krisis dan sebagainya, kita cepat-cepat mau ikut berpartisipasi meringankan beban saudara kita. Namun tetap harus waspada. Kalau itu donasinya lewat rekening tertentu, itu dicek dulu, di cross check dulu. Lewat link misalnya atau e-wallet. Nah, itu juga harus diperiksa dengan seksama. Dan satu lagi, ada juga nih penipuan yang namanya love scamming, teman-teman. Pelaku berpura-pura mencari pasangan, kemudian memanfaatkan korbannya untuk dirayu. Nah, ini dulu ada ya, beberapa tahun lalu sempat marak, kenalan di SMS ataupun WA, kemudian lama-lama sudah merasa saling suka, bilang saya mau ke Indonesia misalnya, tapi kemudian saya tertahan di imigrasi dan sebagainya harus ngasih uang sekian-sekian atau saya nggak punya tiket dan sebagainya. Nah ini, jadi ini melanda semua orang teman-teman, korbannya semua orang. Kalau kata orang dulu ABG yang labil, ternyata ababil zaman sekarang ya bisa macam-macam maknanya.
Kalau kita di Minang bilangnya apa? Bisa jadi ama-ama yang labil. Bisa jadi amai-amai yang labil. Ante-ante yang labil. Atau ajo-ajo ikut labil ini. Nah, jadi semuanya harus hati-hati. Next, please. Ketika sudah kenal macam-macam scammingnya, maka kita harus berpikir, oh gimana sih supaya kita aman nih bermedia digital, nggak jadi korban scamming. Ada 3 langkah utama, teman-teman. Nanti setelah ini kan kita bahas satu persatu. Pertama, jangan asal klik, jangan asal unduh. Yang kedua, awas dengan web palsu. Kalau mau kirim data pribadi, pastikan atau verifikasi layanan tersebut. Dan yang ketiga, kelola kata sandi atau password. Next, please. Nah, ini yang pertama, jangan asal klik, jangan asal unduh. Kenali dulu email, SMS, situs yang phishing itu, teman-teman. Cermat, hati-hati. Atau bisa minta bantuan pada perangkat lunak tertentu, misalnya Figaro, Honeypot, yang memang didesain untuk mengalihkan perhatian si pencuri tadi. Nah, sehingga yang mereka retas kemudian adalah jaringan Honeypot misalnya atau Figaro, sehingga kemudian data kita relatif aman. Nah, kalaupun kita menggunakan aplikasi, unduh yang orisinil dari sumber resmi terpercaya. Boleh teman-teman lihat reviewnya dulu, lihat unduhnya di Play Store misalnya. Atau juga kemudian jangan lupa melakukan pembaharuan secara rutin. Nah, biasanya kan ada ya, ada remindernya, tersedia pembaruan untuk aplikasi ini. Nah, lakukan pembaharuan. Kemudian jeli terhadap permintaan akses aplikasi yang diinstal di perangkat kita. Misalnya kita mau install aplikasi tertentu, perangkat lunak tertentu untuk kebutuhan pengolahan data nih, misalnya teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya aplikasinya tidak berbayar, kan kadang ada ikutannya ya. Nah, coba diperhatikan dulu sesama. Ini ikutannya penting nggak? Atau berpotensi mencurigakan nggak? Nah, jeli dulu. Kemudian, jangan asal klik kiriman dari orang lain, walaupun dari orang yang sudah kita kenal atau sudah kita percaya. Nah, kebiasaan kita orang Indonesia kadang-kala malas baca ya. Nggak dibaca dulu secara sama kalau ada pengantarnya atau yang lainnya, atau tidak cari informasi mendalam, asal main klik saja. Nah, sekarang juga banyak dari WA-WA di perbankan itu, teman-teman ya. Nah, saya sering dapat seperti itu, tiba-tiba dikirimin file tertentu, sekarang formatnya PDF tadi dengan P, D, dan F yang besar. Nah, dengan harapan kita mengkliknya. Jadi hati-hati dulu. Kemudian blokir dan report akun atau nomor yang terindikasi penipu atau meresahkan. Nah, karena kalau kita tidak blokir, tidak report, dia akan tetap tersedia di gadget kita. Kadang-kala kita salah ngeklik ya, karena sesuatu dan lainnya ya jadi kebuka lagi. Kalau kita report kan kita membantu juga aparat keamanan untuk mendeteksi. Provider juga bisa membantu untuk melakukan blokir. Next please. Yang kedua, awas web palsu, teman-teman. Ini mirip dengan yang tadi. Web palsu itu biasanya kan mereka kirimnya link ya, jadi hati-hati kalau linknya rasanya mencurigakan itu jangan dipertimbangkan dulu, cari informasi dulu teman-teman, karena kita harus kenali situs resminya. Dan pastikan ada sertifikat secure socket layer yang biasanya muncul di situs tersebut. Atau kalau situs resmi yang biasa kita gampang kenali itu ada HTTPS. Nah, seperti itu. S-nya itu secure. Nah, kemudian cek kembali linknya. Ada Unicode-nya enggak? Ini kalau contohnya begini, teman-teman, yang sering kena itu biasanya layanan dari bank tertentu, yaitu Bank ABC misalnya. Nah,
tulisan A-nya itu sudah diganti dengan huruf dari abjad, misalnya Yunani, Sirilik, dan macam-macam. Sehingga bentuknya bukan A lagi, tapi mirip. Mirip, jadi seperti alfa jadinya. Kalau dikopikan link itu ke WhatsApp atau ke beberapa beberapa aplikasi percakapan, nah itu nggak berubah. Namun kalau dikopikan ke browser-browser tertentu, akan kelihatan mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, jadi kita harus waspada dengan ini. Kemudian bisa juga kalau kita mau ke web tertentu, ya kita ketik manual aja, ya. Mungkin lebih aman sehingga penggunaan huruf-hurufnya jelas. Kemudian juga gunakan browser terpercaya dan lakukan update secara rutin. Kalau ada web atau link yang mencurigakan, tetap di-report. Next please. Nah, yang terakhir ini yang perlu dilakukan juga adalah kelola kata sandi. Gunakan kombinasi kata sandi yang kuat dan unik. Nah, dulu adanya cuman SMS, kita sering ya SMS-nya pakai bahasa-bahasa atau kata-kata atau yang tulisan-tulisan alay gitu. Nah, itu bisa dijadikan kata sandi ya. Cuman kalau alay-alay gitu nanti ngingetnya susah. Gimana dong, Bu? Gitu ya. Nah, banyak cara teman-teman, diantaranya tadi yang sudah ditawarkan oleh Kak Tony dan juga Pak Jafar, boleh ditulis secara manual di kertas yang kita simpan pada tempat yang aman. Atau kita juga bisa pakai password manager. Cari aplikasinya, lihat reviewnya, ada beberapa password manager yang bisa membantu kita, nanti dia ingatkan, loh password ini sudah sering kamu gunakan loh, jangan pakai ini lagi. Atau dia juga bisa membantu kita mengingat password yang rumit tadi. Nah, itu. Kemudian juga jangan membagikan OTP kepada siapapun, teman-teman, walaupun teman dekat, walaupun saudara ya. Karena khawatirnya ketika gadget saudara atau temannya di-hack, maka kenalah semuanya. Kemudian hindari menggunakan kata sandi yang sama tadi untuk banyak akun, karena kalau satu kertas ya kertas semua itu. Jangan lupa juga menggunakan autentifikasi 2 faktor, sehingga ketika salah satu akun di kertas, maka akan ada reminder atau ada alert yang muncul, entah itu ke email cadangannya atau malah ke HP kita. Nah, itu. Lalu kalau sudah kena scamming gimana ini? Kerugiannya apa saja? Next please. Yang jelas pasti kerugian materi ya teman-teman ya, kerugian finansial itu dari sekian kasus yang terjadi, laporan dari Indonesia Baik itu kerugian 15,2% dari korban itu mengalami kerugian materi atau finansial. Lalu kerugian waktu juga, karena kita harus ngurus banyak hal ya, bolak-balik ke lembaga tertentu. Nah ini waktu kita jadi habis, ngurus dokumen dan sebagainya. Kerugian perasaan juga ada teman-teman. Jadi kesel, marah, capek, bahkan mungkin ada yang trauma hingga nggak mau lagi punya medsos misalnya. Nah, padahal di zaman sekarang kalau nggak punya medsos ya ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa akses ya. Yang penting mungkin informasi yang penting yang hanya kita bisa dapatkan melalui medsos, misalnya informasi real time dan sebagainya. Lalu ada juga kebocoran data pribadi, ini cukup tinggi persentasenya 8,3%. Kerugian barang yang hilang, kerugian fisik, lelah fisik ya karena harus ngurus ke sana kemari dokumen-dokumen kita, serta kerugian lain-lainnya. Oleh karena itu, next please, jika terlanjur mengalami scamming, teman-teman harus lapor dulu nih, amankan keuangan dengan menghubungi call center kalau misalnya kita mengalami penipuan dari keuangan, lapor ke call center banknya. Jika ada transaksi yang tidak dikenal di rekening, teman-teman dapat kiriman duit nih, banyak, jangan asal diterima juga, tetap segera lapor nih ke banknya. Khawatirnya duit pinjol atau duit panas gitu kan ya, malah berbahaya.
Kalau bisa, datangi gerai banknya sehingga kita dapat berdiskusi dengan petugasnya. Dan juga jangan lupa dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti polisi. Nah, teman-teman, next please. Tadi begitu banyak potensi terjadinya penipuan di dunia online saat ini, maka jaga jemari teman-teman, jaga hati teman-teman biar nggak kena lost scamming, nggak mudah kalau kata Pak Jafar tadi jaga hati tetap harus suuzon karena kita harus tetap waspada kepada para pencuri. Hati-hati ya teman-teman, tetap waspada. Terima kasih, next please. Nanti sebentar lagi akan ada Hoyak Tabui. Selamat bergembira dan tetap sehat selalu teman-teman di Pariaman. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Aska. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Uni Siska yang tadi sudah memaparkan melengkapi ya dari para narasumber kita. Tadi ada Kak Tony, ada Pak Jafar, sudah memberikan pemaparannya yang sangat luar biasa. Akhirnya terbukalah ya pemahaman kita teman-teman. Dan tadi Kak Aska mendengarkan ada beberapa yang sudah disampaikan sama Ibu Siska, terutama nih yang donasi-donasi kayak gitu ya. Kak Aska juga pernah nih pernah jadi salah satu korban gitu ya. Waduh. Apa ya, kayak misalnya meminta sumbangan gitu ya untuk anak yatim dengan, apa ya, memancing rasa kasihan kita gitu, empati kita gitu ya, karena kita pengen berdonasi satu sama lain. Jadi dipastikan ya kita harus meng-cross check kembali apakah betul yayasan tersebut resmi gitu ya, apakah betul yayasan tersebut udah terdaftar atau belum, jangan sampai kita menjadi korban ya Ibu Siska ya. Iya, Benar Kak Aska, jangan ya. sampai kejadian kemarin itu berulang lagi ya. Ada yang yang Itu viral dia waktu tadi. itu. Betul sekali. Dan ini apa ya? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak melindungi diri kita selain kita mendapatkan manfaat dari digital tadi. Kita juga harus waspada ya terhadap kejahatan-kejahatan yang mungkin saja terjadi yang sudah mengintai kita karena data kita juga sudah bocor, kemudian juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak betul. Benar banget Kak Aska. Iya. Baik, Ibu Siska, kita ketemu lagi ya di sesi tanya jawab. Terima kasih untuk pemaparannya. Ya. Dan di tangan saya sudah ada nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih dari para peserta kita. Wow, banyak sekali ini para penanya. Tapi mohon maaf ya, Kaska cuma hanya bisa bahas 3 penanya saja gitu ya. Hanya 3 penanya saja. Dan terima kasih atas apresiasi yang sangat luar biasa untuk Pariaman. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Baik, ini Kak Aska mau langsung ke sesi tanya jawab dulu aja deh ya kayaknya ya. Langsung aja deh pertanyaan yang pertama akan ditujukan untuk Kak Tony. Kak Tony mohon disimak ya pertanyaannya dari peserta nomor 085793 sekian 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 tidak menyertakan namanya. Pertanyaannya adalah apakah ada tanda-tanda atau ciri nomor scammer orang yang akan menipu pada kita? Silakan Kak Tony. Oke, aku jawab ya. Jadi teman-teman, kalau ada tanda-tanda atau ciri-ciri nomor scammer, itu tuh kalian tuh gampang banget. Sekarang tuh ada aplikasi yang namanya Get Contact. Jadi kalau ada yang nomor baru, itu tuh benar-benar Get Contact tuh langsung membantu Kak Aska. Nah, bentar aku kasih unjuk ini ya, bukti chat kalau dia tuh scammer. Nih, jadi teman-teman tuh harus tahu juga. Jadi dia tuh bentukannya tuh kayak akun bisnis gitu loh, akun bisnis. Tapi kan kalau kayak akun bisnis, ya nggak kelihatan ya, ini ya. Nah, kayak akun bisnis, tapi pas kita cek di Get Contact itu tuh pasti otomatis ada yang tulisan nomor spam. Jadi dia langsung kedetek sendiri sama aplikasi yang namanya Get Contact gitu. Langsung ketahuan deh pokoknya.
Ini kan udah zaman modern ya, jadi apa-apa tuh bisa langsung kedeteksi juga gitu Kak Aska. Pakai aplikasi Get Kontak aja. Oke, Gitu. bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Ini saya lagi milih-milih nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena harus dipilih 3 saja karena waktu kita yang terbatas ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman yang tidak saya sampaikan karena waktu yang terbatas begitu ya. Baik, terima kasih Kak Tony untuk jawabannya ya supaya teman-teman semuanya bisa berhati-hati ya. Yes. Oke, pertanyaan kedua ini untuk Bapak Jafar yang ganteng. Baik, mohon disimak ya pertanyaannya dari pemilik nomor 08529751 sekian sekian sekian. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengidentifikasi pelaku penipuan online untuk bisa ditindak secara hukum? Silakan Pak Jafar. Ya, baik. Jadi begini, saya harus menceritakan ini sekitar mungkin 7 atau 8 bulan yang lalu, teman saya, seorang reserse di kepolisian, itu nomor teleponnya kena hack juga, gitu. Jadi maksudnya para penipu ini bukan juga orang bodoh gitu. Jadi mereka sangat pintar. Jadi untuk mengetahui bahwa itu nomor nomor scammer atau para penipu itu pasti tidak mudah, pasti tidak mudah. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita bisa mengetahui ini penipu atau tidak, itu sulit. Nah, eh, karena mereka sangat pintar, makanya kita memang harus membentengi diri kita dengan begitu banyak filter. Seperti yang saya contohkan tadi, mereka tidak hanya lagi itu menggunakan foto. Kalau foto kan gampang kan, saya difoto nih, sekarang nih difoto di laptop misalnya difoto, kemudian nama saya dibuat, lalu dia bikin profile di mana-mana, misalnya di WhatsApp, di Facebook, di IG dan seterusnya. Kalau yang begitu kita masih bisa masih bisa memverifikasi. Tapi misalnya fotonya foto saya, namanya nama saya, dan nomor telepon itu nomor telepon saya yang terdaftar di kontak kita masing-masing. Jadi sudah secanggih itu para penipu itu. Maka yang paling penting itu adalah tidak lagi melihat alat informasi apa yang dipakai oleh si penipu, tapi lihat konten apa yang mereka sampaikan. Kadang-kadang hanya menanyakan kabar, apa kabar ibu, atau misalnya pura-pura menanyakan apa kabar istri saya, atau menanyakan kabar orang tua saya dan seterusnya. Karena mereka kan kalau handphone kita itu sudah dihack misalnya, dia tahu tuh cara kita dipanggil di media sosial, cara kita dipanggil di berkomunikasi di dunia maya misalnya, mereka tahu tuh cara memanggil kita. Jadi seolah-olah benar-benar sudah mirip betul dengan orang yang kita kenal. Nah, jadi yang penting itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Siska itu benar itu. Mereka memberikan keuntungan yang seolah-olah benar-benar kita bisa dapatkan keuntungan itu. Kadang mulai dari sedikit nanti banyak, atau misalnya satu kali dia ini yang perlu hati-hati nih. Misalnya begini ya. Misalnya dia menawarkan hadiah. Misalnya hari Senin besok nih ada penawaran hadiah. Pak, tolong kirimkan nomor rekening Anda dapat hadiah dari ini segala macam. Saya dari ini gitu. Betul-betul dikirim tuh. Misalnya hadiahnya 1 juta. Nah gitu. Dikirim, betul-betul dikirimkan uang 1 juta itu. Nah, nanti 1 minggu lagi disampaikan lagi dengan nomor yang sama dan kita sudah percaya tuh. Dia kirim informasi bahwa kita akan dapat hadiah. Ini ada hadiah lagi, misalnya 10 juta atau 20 juta gitu. Tapi dengan syarat tertentu. Nah, begitu. Jadi dengan dengan hati-hati dalam melihat konten yang disampaikan oleh siapapun, tidak oleh para penipu sekalipun, kita mesti hati-hati betul tuh untuk melihat isinya. Karena kalau kita hanya percaya kepada nomornya, percaya kepada gambar yang mengirimkan kepada kita dan namanya itu sangat
apa nama itu akan sangat berpeluang kita untuk ditipu begitu atau eh, salah dalam memahami pesan yang disampaikan oleh si penipu. Sehingga kita kadang-kadang dengan mudah panik, misalnya kita dengan segala ini bisa ditransfer jam 5, misalnya sekarang jam 3 ya. Saya ditransfer jam 5, kalau tidak dikirimkan jam 4, maka hadiahnya akan hangus tuh yang 10 juta. Anda cukup kirim 700.000 misalnya. Wah, kita kan cepat-cepat kirim 700.000 rupanya bermasalah gitu. Saya kira itu ya Mbak eh, Aska ya. Ya, Iya, terima baik. kasih. Terima kasih Ya. Pak Jafar untuk pemaparannya. Dan pertanyaan selanjutnya ini untuk Ibu Siska. Mohon disimak ya untuk penanya di 08217577 sekian, sekian, sekian. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan jika saya sudah terlanjur klik dan mengunduh file yang tidak dikenal? Silakan Ibu Siska. Baik, terima kasih Kak Aska. Nah, ya kadang-kadang masuk pesannya itu pas kita lagi ngantuk atau apa ya, otomatis keklik gitu ya. Nah, memang langsung panik nih, "Wah, mau ngapain ya? Gimana ya?" Nah, ini eh, ada beberapa hal yang disarankan oleh para ahli. Pertama, misalnya kita matikan dulu koneksi internet kita, karena mereka kan mengirimkan malware itu melalui koneksi internet ya. Nanti malwarenya yang kita klik itu nanti mengambil data kita dan ditransfer ke si pengirim tadi, si penipu. Nah, kita matikan dulu WiFi kita ataupun internet kita. Dan juga hati-hati teman-teman, jangan terlalu sering menggunakan WiFi publik ya, internet publik. Nah, lebih baik mungkin menggunakan ya agak boncos sedikit ya. Mungkin kita pakai WiFi pribadi, kita pakai apa namanya kuota pribadi ya. Apalagi kalau misalnya transfer uang atau mengirimkan atau apa belanja online misalnya. Nah, itu dari jaringan internet ada potensi untuk mereka masuk apalagi di WiFi publik atau internet umum. Kemudian coba hapus histori penggunaan internetnya karena di situ kan ada data-data pribadi yang mungkin kita pernah masukkan atau kemudian ada kebiasaan-kebiasaan kita tadi yang sudah terbaca oleh si penipu sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Jafar tadi, mereka kan bukan orang-orang yang iseng-iseng ya, mereka pasti sudah baca kebiasaan kita berinternet itu seperti apa. Nah, itu dihapus dulu apa namanya? Histori dari mesin pencari yang kita gunakan, kemudian juga hapus cache-nya, sampah-sampah yang ada di perangkat kita, juga hapus aplikasi yang rasanya mencurigakan, yang sempat kita install ataupun mungkin terinstall sebagai ikutan dari aplikasi lain. Nah, itu dihapus dulu ya teman-teman. Kemudian ganti password. Ganti password. Nah, jangan lupa kalau misalnya itu terkait dengan perpindahan dana, ada rekening bank atau m-banking dan sebagainya, teman-teman bisa hubungi banknya atau lembaga keuangannya, boleh juga didatangi, diceritakan ya. Kemudian kita cek bagaimana saldo kita dan sebagainya, ada perpindahan dana dan sebagainya. Dan yang terakhir ini yang ya mungkin opsional lah kembalikan ke tadi factory reset ya, kalau misalnya memang tidak bisa dilakukan lagi hal-hal yang lain ya kita kembali ke settingan pabriknya, tapi ya konsekuensinya mungkin gambar-gambar yang menjadi kenangan atau memori kita hilang, dokumen-dokumen yang pekerjaan atau belajar yang sempat tersimpan ya bisa juga menjadi hilang ya gitu. Nah, tapi mungkin jangan sampailah kejadian seperti ini, lebih baik kita mengantisipasi daripada mengobati ya teman-teman ya. Tetap hati-hati. Mungkin begitu Kak Aska. Luar biasa. Terima kasih ya, sedia payung sebelum hujan. Nah, benar. Baik, luar biasa ya tadi pemaparan dan juga sekaligus tanya jawab ya dari para guru kita, teman-teman. Alhamdulillah ya, semua dibahas dengan sangat seksama. Dan Kak Aska sampaikan permohonan maaf ya buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan tapi belum saya sempat ajukan kepada narasumber kita. Mohon maaf ya, mungkin nanti di lain kesempatan ya. Baik, selamat ya untuk para pemenang yang sudah mengajukan pertanyaan. Nanti teman-teman yang sudah menjadi pemenang nanti akan ada hadiah gitu ya. Dan untuk pemenang ini
wajib ya punya akun e-wallet dan pemenang akan dihubungi oleh admin kami dan akan diminta untuk mengirimkan syarat administratif. Kemudian juga panitia akan mengirimkan hadiah hingga 1 minggu setelah acara. Dan kembali ke Aska reminder nih buat teman-teman ya untuk para peserta untuk mengisi link presensi untuk mendapatkan e-sertifikat dengan melakukan klik link yang ada di kolom chat. Oke. Baik, tidak terasa ya ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, tapi saya mau meminta closing statement secara singkat saja dari masing-masing narasumber. Saya persilakan dulu untuk Kak Tony. Silakan Kak. Baik, closing statement-nya adalah tetap hati-hati dan juga tetap waspada dengan dunia digital. Terima kasih. Luar biasa, singkat, padat, jelas. Pak Jafar, silakan untuk Ya, Pak Jafar sendiri closing mungkin statement. agak sedikit lebih panjang dari Kak Tony ya. Boleh. Ini apa yang kami sampaikan hari ini itu ilmunya mungkin hanya bisa berguna sampai hari ini. Karena perkembangan teknologi itu kecepatannya itu mungkin hitungan detik. Yes, update. Jadi kita semuanya, termasuk saya sendiri, itu harus selalu mengikuti perkembangan ini dari waktu ke waktu. Karena boleh jadi yang kami sampaikan hari ini itu sudah tidak relevan besok. Mungkin sudah tidak relevan nanti malam gitu dengan adanya teknologi baru. Misalnya bagaimana kita kemarin terkagum-kagum dengan ChatGPT misalnya pakai teks. Nanti di bulan Desember itu akan ada Sora itu. Bu Siska mungkin sudah tahu tuh ada Sora. Sora itu membantu kita untuk membuat film yang membuat orang-orang Amerika sendiri, para penulis skrip itu memprotes Hollywood karena pekerjaan mereka akan bisa dicuri oleh AI. Jadi maksudnya perkembangan teknologi itu dari hari ke hari itu bisa berbeda, maka kita harus mencermati itu. Boleh jadi nanti metode scamming itu akan berkembang lebih maju lagi dari yang ada sekarang ya, seperti yang kita diskusikan tadi. Nanti mungkin 1 tahun lagi itu sudah luar biasa tuh model scammingnya. Boleh jadi misalnya handphone kita sudah bisa dihack dari jauh begitu ya. Kalau kita dengar salah satu aplikasi Pegasus misalnya dari Israel itu keren sekali itu. Itu bisa tiba-tiba mengirimkan pesan ke Bu Siska melalui nomor Mbak Aska. Saya yang memilikinya kan jadi luar biasa itu. Dan kita berharap kita mengikuti terus perkembangan itu supaya kita tidak menjadi orang yang bisa ditipu di dunia online. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Jafar. Dan selanjutnya dari Bu Siska, silakan. Terima kasih Mbak Aska. Nah, saya ngulang yang tadi saja. Hati-hati dengan jari, hati-hati dengan hati, waspadai pencuri, teman-teman. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Mantap. Hati-hati dengan jari, hati-hati dengan hati, dan sedia payung sebelum hujan. Mantap. Keren banget nih. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita pamit, berpisah, kita akan foto dulu bareng-bareng yuk. Kita foto sebanyak 3 kali. Oke. Kak Tony barangkali ada gaya khusus yang yang mau dipandu. Mau gimana dulu nih gayanya? Literasi Gini digital dulu. kali ya. Apa liter L dulu ya? L L dulu dulu, ya. literasi. Oke, siap. Teman-teman yang ada di Cafe E-Beach Pariaman atau juga teman-teman yang ada di gedung pertunjukan Gadoria, boleh ikut ya. Siap. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, sarangeo. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, yang terakhir gimana nih Bu Siska atau Pak Jafar? Gimana? Oke. Hormat, boleh. Oke, luar biasa. Oke, 3, 2, 1. Cekrek. Baik, terima kasih buat narasumber kita ya. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara literasi digital di hari ini. Luar biasa.
Terima kasih untuk para narasumber kita, untuk ilmunya ya, untuk Kak Tony, kemudian juga Uni Siska, dan juga Pak Jafar. Insya Allah ya bermanfaat sekali, khususnya buat saya dan juga mungkin teman-teman ya yang saat ini menyimak. Terima kasih juga buat seluruh kerabat kerja yang ada di belakang layar yang sudah sangat mempersiapkan semuanya dengan luar biasa. Tidak lupa juga ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan selamat untuk para pemenang hadiah e-wallet ya. Terus juga yang belum kebagian jangan berkecil hati. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Dan sampai di sini Kak Aska menemani. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampaikan salam sayang untuk keluarga di rumah. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye now and ciao. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima Betul, kasih terima kasih. semua. Thank you Pak Japar, thank you Terima Ya, kasih thank Kak, you Kak semuanya ya. Jafar, Kak Kak Tony, Aska, Kak thank you. Aska. Sampai ketemu. Terima kasih teman-teman di Pariaman. Pikir-pikirlah dulu kawan sebelum bibir berucap katamu terekam jejak jemarimu berdansa kawan